Halo guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas alur cerita dari film yang berjudul No One Get Out Alive. Film ini akan bercerita tentang seorang wanita yang terpaksa harus tinggal di rumah susun angker karena tergiur harga sewa yang murah. Namun ternyata si wanita ini telah dijebak oleh sang pemilik rumah susun. So, seperti apa kelanjutan dari nasib si wanita? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Diawali dengan prolog yang memperlihatkan seorang profesor bernama Arthur yang berhasil menemukan kotak batu kuno di situs prasejarah. Kotak itu dibuka untuk dipelajari sebagai peninggalan dari peradaban yang telah musnah. Di dalam kotak batu itu banyak insektarium, yaitu beberapa jenis serangga yang terawetkan. Sang profesor nggak menyadari bahwa roh jahat yang terkunci di dalam batu itu telah keluar dan siap mencari korban. Yang mana ternyata adegan tersebut adalah cuplikan dari acara televisi yang sedang ditonton sama gadis bernama Simona. Di dalam kamar kosnya, Simona menelpon sang kakak, dan dalam telepon itu Simona ingin berbicara dengan ayahnya, namun sang ayah menolak. Simona berkata jika dia sering dihantui mimpi buruk tentang ayahnya dan mulai khawatir dengan kondisi sang ayah. Tiba-tiba listrik padam dan sambungan telepon terputus. Simona kembali merasakan ketakutan yang sama dengan apa yang dia rasakan dalam mimpi. Dia kemudian melihat sebuah kotak yang terbuka dan tanpa dia sadari udah banyak hantu dengan mata putih menyala di belakangnya. Saat Simona menghilang, satu serangga hidup kembali dan mulai terbang meninggalkan insektarium. Sedangkan di sisi lain terlihat seorang imigran gelap asal Meksiko bernama Julie. Malam itu dia masih berada di dalam kontainer, dan saat udah keluar, Julie segera berpisah dengan teman-teman sesama imigran untuk mengadu nasib masing-masing. Untuk itu Julie menginap di suatu hotel. Setelah 2 minggu tinggal di hotel, sang pemilik meminta KTP Julie, namun sebagai imigran gelap tentu aja Julie ini nggak memilikinya. Setelah membayar tagihan kamar, Julie pergi bekerja di perusahaan garmen. Dia membaca papan pengumuman di pabrik yang mengiklankan sebuah asrama murah khusus wanita. Kebetulan asrama itu berada cukup dekat dengan pabrik tempat Julie bekerja. Julie membawa iklan itu dan segera pergi ke asrama sepulang dari pabrik. Asrama itu terletak di sebuah tempat terpencil dan udah cukup tua. Sang pemilik asrama yang bernama Red berkata bahwa asrama itu baru aja dipindah tangankan kepadanya dan masih dalam perbaikan. Dia menunjukkan kamar Julie yang berada di lantai 2 dengan nomor 204. Julie bertanya ada berapa orang yang tinggal di sini, dan Red pun menjawab hanya ada 2 orang, yaitu Julie dan Freya. Setelah Julie setuju dengan harga sewa, Red langsung meminta uang sewa untuk sebulan penuh. Red juga meminta uang deposito untuk menjaga kelangsungan bisnis penginapannya. Dan meski Julie cukup keberatan dengan hal itu, dia terpaksa memberikan semua uang tabungannya kepada Red agar bisa tinggal di asrama itu. Setelah menyerahkan semua uangnya, Red berkata jika dia tinggal di kamar paling atas dan Julie bisa menemuinya kapanpun jika ada masalah yang terjadi. Singkat cerita, malam pun tiba dan Julie memutar ulang pesan suara dari mendiang ibunya. Tiba-tiba terdengar suara aneh dari lantai bawah, dan saat dilihat ada seorang wanita yang tinggal tepat di bawah kamar itu. Julie nggak mau ambil pusing akan hal tersebut dan lanjut istirahat. Sambil membuka galeri foto ibunya, Julie kembali mengingat masa lalu saat dia berada di rumah sakit. Saat pagi tiba, Julie udah siap untuk pergi ke pabrik. Di tangga dia berpapasan dengan Freya dan berkata jika dia teman satu-satunya di rumah itu. Tapi Freya berkata jika Red berbohong dan ada orang lain yang tinggal di asrama itu bersama mereka. Tanpa banyak bicara, Freya berlari untuk kembali ke kamarnya. Sementara itu terlihat ada 2 orang berdiri di lantai 3 dan lantai 4. Sesampainya di pabrik, Julie yang bekerja seperti biasanya ditegur oleh atasannya karena kinerjanya yang menurun. Banyak jahitan yang gak rapi dan perlu dijahit ulang, dan selain itu Julie juga dianggap lambat dan gak efisien. Setelah bekerja, Julie menanyakan harga pembuatan KTP palsu pada temannya yang bernama Kinsey. Kinsey berkata jika harga KTP palsu untuk kelahiran Texas adalah $3.000. Julie terkejut dengan harga yang fantastis itu. Namun Kinsey menambahkan jika Julie ingin harga KTP yang lebih murah, dia bisa membuat KTP kelahiran Ohio dengan harga $1.000.
Namun Julie nggak bisa membuat KTP palsu dengan kelahiran Ohio karena dia akan menemui pamannya yang tinggal di Ohio. Dan si paman ini tahu kalau Julie nggak dilahirkan di sana. Pada suatu hari, Julie mendatangi rumah pamannya yang bernama Beto. Beto menawarkan pekerjaan yang lebih bagus untuk Julie, namun Julie harus membawa KTP untuk bekerja di perusahaan tersebut. Julie pun hanya mengangguk sambil memikirkan cara agar bisa segera mendapatkan KTP. Setelah makan malam, Julie diberi jaket tebal oleh istri Beto, dan sesampainya di asrama, Julie terlihat senang dengan pemberian tantenya malam itu. Namun gak lama berselang, Julie kembali mendengarkan suara aneh dari dalam asrama. Dia berjalan menyusuri lorong dan mendengar ada suara dentuman dari basement yang pintunya digembok. Julie juga melihat ada bekas cakaran di bawah pintu. Namun Julie kembali dikejutkan oleh Red yang datang tiba-tiba. Red berkata jika basement ditutup karena rusak dan gak bisa digunakan. Julie berkata pada Red untuk mengambil uang yang didepositokan kepadanya karena uang itu sebenarnya akan digunakan Julie untuk membeli KTP palsu. Namun Red gak mau memberikan deposito milik Julie karena deposito itu udah habis digunakan untuk renovasi. Akhirnya Julie kembali membobol tabungannya, di mana lagi-lagi Julie mendengar suara berisik dari bawah. Dia pun keluar kamar dan memeriksa kamar 104 yang tepat berada di bawah kamarnya. Saat dia membuka pintu kamar, gak ada satupun orang di dalamnya. Terlihat juga bubuk berwarna putih di daun pintu kamar tersebut. Julie pun meninggalkan kamar itu dan terlihat hantu dengan mata putih berdiri di dalam kamar. Saat kembali ke kamarnya sendiri, Julie teringat dengan kenangannya bersama sang ibu. Ingatan Julie agak berubah kali ini seakan dia masuk ke dalam dimensi yang berbeda. Sang ibu menggenggam tangan Julie seraya berkata apa yang ada di sudut ruangan. Terlihat sebuah benda berbentuk kotak terbuat dari batu, yang ternyata itu cuma mimpi. Hari berikutnya Julie menghadap atasannya untuk meminta gaji di awal bulan. Dia juga meminta untuk bekerja lembur 2 shift agar mendapatkan gaji lebih. Namun atasan Julie ini justru emosi dan mengancam akan memecat Julie jika dia terus bersikeras. Akhirnya Julie kembali bekerja seperti biasanya dan dia dipindahkan ke bagian packing selama sehari untuk merenungi kesalahannya. Namun tetap aja Julie ini nggak bisa fokus dan asal-asalan dalam mengepak pakaian. Malam harinya Julie minum di sebuah bar bersama Kinsey untuk membicarakan KTP palsu. Dalam kesempatan itu Julie menceritakan kisah sedihnya saat dia harus berjuang merawat ibunya yang sakit hingga meninggal. Julie membutuhkan KTP dengan kelahiran Texas agar dia bisa bekerja di perusahaan yang direkomendasikan oleh pamannya. Mendengar cerita itu, Kinsey bersedia untuk membantu dengan meminjamkan uang kekurangan untuk membuat KTP palsu. Julie merasa sangat terkesan dengan kebaikan Kinsey dan memberikan semua tabungannya kepada Kinsey. Saat pulang ke asrama dengan keadaan mabuk, Julie merasa diikuti oleh seseorang. Gak cuma itu, terlihat juga hantu ibunya berdiri di ujung jalan menatapnya. Sesampainya di asrama, Julie melihat seorang pria botak sedang membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Julie berjalan menuju ke tangga dan melihat bayangan pria itu dari cermin. Merasa cukup aneh dengan hal itu, Julie bergegas pergi ke kamarnya. Dia mendengar suara langkah kaki dari luar yang ternyata orang itu adalah pria botak yang memberikan tanda cap tangan di pintu kamar Julie. Setelahnya Julie pergi ke dapur dan di sana dia melihat ada seorang wanita yang sepertinya penghuni baru. Wanita itu bernama Maria dan Petra, yang mana setelah itu Red mendatangi mereka dan mengajak dua perempuan itu untuk naik ke kamarnya. Di kesempatan itu Julie menanyakan keberadaan seorang pria tinggi besar dan botak yang baru aja dia lihat. Red berkata jika pria itu adalah kakak kandungnya yang bernama Baker. Sebelum kembali ke kamar, Julie menyempatkan diri untuk masuk ke ruang bersama yang mana di ruangan itu terdapat foto Red dan juga Baker semasa kecil. Julie melihat ada kaset yang sedang diputar dan didengarkan menggunakan headset. Terdengar suara pria yang membicarakan tentang persembahan ritual yang mengorbankan orang tua, wanita, bahkan juga anak-anak. Julie kembali memeriksa isi ruangan itu dan menemukan foto orang tua Red yang entah mengapa wajah ayahnya dicoret-coret. Di sisi lain, Julie menemukan sebuah buku berjudul Ritual Mesoamerika Awal. Di dalam buku itu terdapat sebuah gambar prosesi ritual yang menumbalkan manusia. Terdapat juga sebuah kotak yang cukup familiar di ingatan Julie, di mana di foto itu terdapat keterangan ayah dan ibu Red yang bernama Arthur Wells dan Mary Wells.
Yang ternyata ayah Red adalah profesor yang menemukan peninggalan suku Mesoamerika, yaitu sebuah kotak batu yang berisi insektarium. Esok harinya Julie kembali bekerja seperti biasa, namun dia nggak melihat Kinsey. Julie pun menelpon Kinsey, namun Kinsey nggak mengangkat telepon itu. Julie lalu menemui atasannya untuk meminta alamat rumah Kinsey, namun atasannya menolak karena udah jadi kebijakan perusahaan untuk melindungi privasi para karyawannya. Tapi karena Julie ini bersikeras, dia akhirnya dipecat. Julie pergi dari pabrik sembari terus menelpon Kinsey yang sepertinya Kinsey ini udah menipu Julie. Sesampainya di asrama, Julie mandi air hangat untuk menenangkan pikirannya. Dari lubang air, Julie mendengar ada suara wanita yang minta tolong. Namun saat mencoba untuk mendengarkan suara itu sekali lagi, tiba-tiba dari luar terlihat Freya yang berjalan mendekatinya dengan wajah yang berdarah-darah. Saat Julie membuka tirainya, bayangan itu pun menghilang. Julie yang ketakutan berlari dari kamar mandi hingga menabrak Red. Julie bertanya kepada Red apakah dia melihat Freya, yang mana Red berkata jika Freya udah pindah. Saat Julie akan kembali ke kamarnya, Red berkata jika kini dia bisa mengembalikan deposito Julie karena ada penghuni baru. Red berjanji akan menyerahkan uang itu besok malam dan hal itu membuat Julie merasa lega. Julie kembali ke kamarnya dan dari dalam kamar ini Julie mendengar Red yang mencoba untuk menenangkan kakaknya. Saat malam semakin larut, suasana di dalam asrama itu semakin mencekam dan Julie kembali mendengar suara ibunya dari pesan suara di mana dia merasa terganggu dengan serangga yang terbang di sebelahnya. Julie memukul serangga itu hingga tewas dan kembali mendengarkan suara ibunya agar bisa tidur. Namun serangga yang dibunuhnya hidup lagi dan terbang menuju ke ujung jendela. Tiba-tiba Julie terbangun oleh suara ibunya yang memanggil dari jendela itu, yang ternyata pintu kamar Julie terbuka lebar dan dia melihat lampu di luar kamarnya yang mati sendiri. Julie keluar untuk memeriksa keadaan di lorong dan dia mendengar suara langkah kaki dan orang yang meminta tolong. Suara itu seperti berlari di depannya dengan jejak kaki berupa bubuk putih. Tiba-tiba hantu Mary yang merupakan ibu dari Red muncul dan berkata jika dia akan segera menyiapkan tumbal atau Arthur akan menyakitinya. Hantu Arthur udah berdiri di depan pintu kamar Julie dan terjadi kejadian mistis. Julie turun ke bawah untuk memeriksa apa yang baru aja dia lihat dan dia berhenti di depan pintu kamar basement. Julie melihat hantu Mary yang menangis dan gak lama setelah itu ada sosok tangan yang menyeret hantu Mary ke ruang basement. Melihat kejadian tersebut, Julie menjadi sangat ketakutan dan berniat untuk pergi malam itu juga. Dia mengemasi barang-barangnya dan menelpon Paman Beto untuk menjemputnya. Sayangnya Paman Beto sedang berada di luar kota untuk mengurus perkuliahan anaknya. Beto menyarankan Julie untuk menelpon polisi jika ada hal buruk yang terjadi. Tentu Julie nggak bisa menelpon polisi karena dia sendiri adalah imigran gelap. Sebelum pergi, Julie mengetuk pintu kamar Red untuk meminta uang deposito yang dia janjikan. Baker membuka kamar itu dan menyuruh Julie untuk menunggu hingga Red pulang. Namun Julie nggak bisa lagi tinggal di asrama mengerikan itu. Dia pun keluar dari asrama itu dan menghabiskan waktu di jalanan. Malam harinya Julie naik kereta, namun tiba-tiba lampu kereta mati. Gerbong menjadi sepi tanpa penumpang dan di saat itulah Julie melihat mendiang ibunya duduk di dalam kereta. Dia juga melihat sebuah kotak batu di mana dari kotak itu muncul tangan yang berdarah-darah. Namun kembali ternyata itu cuma mimpi. Julie terbangun di sebuah kafe dan dia pun menelpon Red untuk datang ke kafe itu. Sayangnya Red gak membawa uang deposito Julie dan mau gak mau Julie ini harus kembali ke asrama untuk mengambil uangnya. Sesampainya di asrama, ternyata Red ini sama sekali gak memiliki uang yang dimaksud. Merasa ditipu, Julie bersikeras untuk pergi dari asrama itu. Namun Red mulai bicara ngelantur bahwa Baker membutuhkan Julie untuk persembahan. Tiba-tiba Baker masuk ke dalam kamar dan memaksa Julie untuk meminum suatu ramuan. Baker pun meninggalkan Julie sendirian di kamar dan gak lama bersenang terdengar suara ketukan dari luar kamar. Ternyata Maria dan Petra juga ketakutan dan memohon untuk bersembunyi di kamar Julie. Mereka berkata jika Baker memaksa mereka untuk minum suatu ramuan, dan bahkan Maria juga berkata jika dia sering memimpikan sebuah kotak yang terbuat dari batu, dan Petra juga memimpikan hal yang sama. Setelahnya mereka juga mendengar suara teriakan yang mengerikan dari lantai dasar.
Singkat cerita, mereka udah cukup menunggu lama hingga tertidur, sedangkan Julie melihat banyak sekali hantu yang berdiri di depan jendela kamar dan menoleh ke arahnya. Tiba-tiba semua orang menghilang dan Julie kini melihat bayangan ibunya berdiri di depan pintu. Namun dia dikejutkan dengan Maria yang udah diseret oleh Becker menuju ruang bawah tanah. Julie dan Petra mencoba melawan, namun semua itu sia-sia. Akhirnya Petra dan Maria dibawa oleh Becker, sedangkan Julie ditinggal sendirian. Sedangkan di sisi lain, Beto juga udah sampai untuk mencari Julie. Red berkata jika nggak ada pengunjung yang bernama Julie, tapi begitu melihat mantan milik Julie di balik pintu, Beto menyadari bahwa Julie ada di dalam. Julie berteriak dan memecahkan kaca jendela. Mendengar teriakan Julie, Beto memaksa masuk dan langsung pergi ke kamar Julie. Seketika itu dia langsung dihajar oleh Becker hingga babak belur. Becker meminta Red untuk menyiapkan Julie sesegera mungkin, dan saat malam semakin larut, Julie udah berada di kamar tumbal. Julie merayu Red dan mencoba untuk mempengaruhinya untuk ikut dengannya dan lari dari ancaman Becker. Namun sebagai adik yang baik, Red gak bisa meninggalkan Becker sendirian dan menderita di dalam asrama tersebut. Red berkata jika Becker menderita suatu penyakit aneh dan hanya bisa sembuh jika dia terus melakukan ritual. Red melepaskan gembok dari tangan Julie dan meminta maaf kepadanya karena dia gak bisa membantu. Becker pun datang dan mengoleskan bubuk putih di dahi Julie dan segera dia dibawa ke ruang bawah tanah. Di sepanjang koridor, Julie disambut oleh hantu dari orang-orang yang udah dijadikan tumbal termasuk Petra. Di dalam basement terdapat altar persembahan di mana ada jasad Petra yang udah disingkirkan dari altar itu. Kini giliran Julie yang diletakkan di sana dan ritual pun dimulai. Dari kotak batu keluar suatu sosok dan serangga pun mulai berterbangan. Pintu basement terbuka yang ternyata Beto datang untuk menyelamatkan Julie. Beto membawa Julie ke pintu samping basement dan meminta Julie untuk membantunya mendobrak pintu. Hingga akhirnya pintu pun jebol dan semua menjadi gelap. Julie memanggil nama pamannya itu namun gak ada jawaban. Di tempat yang sangat gelap itu, Julie melihat dirinya sendiri bersama sang ibu. Dia kembali mengingat kejadian saat menemani ibunya di rumah sakit. Seketika itu dia kembali ke masa lalu, tapi ternyata itu semua cuma halusinasi. Julie masih berada di atas meja persembahan dengan kondisi tertidur dan di dalam mimpi itu dia udah merasakan ada hal yang aneh. Dia berjalan keluar untuk memeriksa kondisi rumah sakit, namun ibu Julie melarangnya dan memaksa Julie untuk tetap tinggal. Sementara itu makhluk mengerikan muncul dari kotak batu dan makhluk itu meraba wajah Julie. Di saat yang sama Julie sedang dibelai oleh ibunya di dalam mimpi. Namun wajah ibunya itu berubah menjadi mengerikan dan di saat itulah Julie kembali tersadar jika yang di depannya bukanlah ibunya. Julie pun terbangun dan hal itu membuat sang monster terkejut. Sementara itu di dunia dalam mimpi, Julie menghabisi ibunya sendiri dan hal itu membuat si monster kembali ke dalam kotak. Saat udah mulai tersadar, Julie membuka tutup kotak batu itu dan mendapati tulang belulang manusia di dalamnya. Julie berjalan keluar dari basement untuk menemui Beto, sementara itu Becker masih menyiapkan Maria. Red keluar dari kamarnya dan tiba-tiba dia diserang sama Julie hingga pingsan. Becker menyerang Julie dan dengan mudah dia menginjak kaki Julie hingga remuk. Saat Becker akan menghabisi Julie, Maria memukul Becker dari belakang. Dia pun keluar dari kamar untuk kabur, namun dengan sigap Becker menangkapnya. Karena Maria terus memberontak, dia malah jatuh ke lantai 1 hingga akhirnya meninggal. Selanjutnya Becker masuk ke dalam kamar untuk menghabisi Julie, namun dengan batu runcing di sakunya, Julie berhasil menyayat leher Becker hingga Becker pun tewas. Julie selanjutnya membawa Red ke meja persembahan untuk dijadikan tumbal dan monster mengerikan pun keluar untuk menyantap Red. Dia berjalan menuju ke lobi depan dan dia melihat Red yang telah bangkit dengan wajah yang mengerikan. Artinya ritual udah berhasil dilaksanakan dan kaki Julie yang remuk juga udah mulai sembuh dengan sendirinya. Gak cuma itu, luka di sekujur tubuhnya juga udah sembuh dan Julie ini melihat serangga-serangga mulai hidup berterbangan di sekelilingnya. Seakan-akan tubuhnya ini telah menerima kekuatan besar dari dunia gaib. Sang monster juga udah kembali masuk ke dalam kotak batu dan film ini pun berakhir. Oh
Oke guys, jadi pada akhirnya Julie malah mendapatkan kekuatan mistis dari kotak batu kuno. Dan kayaknya Julie akan terus tinggal di rumah susun itu dan mencari tumbal untuk terus mendapatkan kekuatan. Dan mungkin gini aja ya pembahasan film kali ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.